Sidang paripurna DPR telah mengesahkan asumsi makro RUU APBN 2020 menjadi Undang-Undang APBN 2020. Pemerintah menganggarkan pendapatan negara sebesar Rp2.223 triliun dengan target defisit anggaran di Rp307,2 triliun. Ketimpangan ekonomi yang terus meningkat menjadi permasalahan penting yang memengaruhi pertumbuhan ekonomi nasional. Kini Indonesia menempati peringkat keempat di dunia dalam hal ketimpangan ekonomi. Situasi ekonomi global yang lesu semakin mengkhawatirkan. Bank Dunia meramal pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun depan anjlok ke level 5%. Ya, kita ketahui negara kita Indonesia ini merupakan negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Namun sayangnya perbankan syariah ini hanya berkontribusi sekitar 5% dari total market share. Ekonomi adalah salah satu kebutuhan primer untuk jutaan orang di dunia. Bahkan, ketika perekonomian suatu negara berjalan dengan baik, maka kesejahteraan masyarakatnya pun akan meningkat. Namun, harus kita akui, ekonomi di negara ini masih berkiblat pada sistem perekonomian negara-negara barat. Padahal, jika kita telisik kembali dengan melihat sejarah, maka sistem perekonomian Islam jauh lebih mensejahterakan masyarakatnya. Kehadiran prodi ekonomi syariah pun tak lepas dari kurangnya sumber daya manusia yang kompeten di bidangnya. Di samping itu, lembaga-lembaga akademik di bidang pelatihan ekonomi syariah masih sangat terbatas sehingga tenaga terdidik dan berpengalaman dalam bidang ekonomi syariah ini masih belum banyak jumlahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky dari jurusan Ekonomi Syariah. Ekonomi Syariah lahir karena ingin menciptakan mahasiswa yang unggul, berkarakter dan berkemajuan di tahun 2027. Ekonomi Syariah diharapkan mampu menciptakan mahasiswa-mahasiswa yang kelak akan menjadi ekonomi muda baru, orang-orang yang menjadi bagian dari literasi ekonomi yang sehari ini literasi ekonomi itu hanya 5% di Indonesia tentang ekonomi syariah, berbanding jauh dengan ekonomi konvensional. Diharapkan lulusan ekonomi syariah mampu menjadi bagian untuk memperkenalkan ke banyak orang bahwa ekonomi syariah itu berbeda dengan ekonomi konvensional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adri, mahasiswa Ekonomi Syariah semester 2 di Universitas Muhammadiyah Bandung. Ekonomi Syariah dengan mata kuliah bahasa Inggris, kemudian diantaranya bahasa Inggris, bahasa Arab yang diarahkan ke bahasa Inggris ekonomi, bahasa Arab ekonomi. Kemudian ada pelajaran akuntansi, ada statistik, dan tentu saja ada matematika, ada fikih dan usul fikih dan lain sebagainya. Kemudian selain mata kuliah tersebut di ekonomi syariah itu ada DAD, Darul Arkom Dasar. Kemudian yang menarik lagi, dari semester 1 kami diberi kesempatan untuk ikut program magang di lembaga-lembaga keuangan syariah seperti BPR Syariah, kemudian Rumah Zakat, Koperasi Syariah. Untuk merealisasikan itu semua, maka digambarkan melalui 4 misinya. Yang pertama, menyelenggarakan pendidikan ekonomi syariah yang bermutu dan berkualitas. Yang kedua, mengembangkan pengetahuan ekonomi syariah melalui pembelajaran terpadu dan riset. Yang ketiga, melatih keterampilan mahasiswa di bidang pengelolaan lembaga-lembaga keuangan syariah. Yang keempat, menyebarluaskan dan memanfaatkan hasil kajian keilmuan bidang ekonomi syariah kepada masyarakat. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk gabung bersama kami di Prodi Ekonomi Syariah Universitas Muhammadiyah Bandung. Dan
Jadilah pelaku ekonomi yang dapat membuat perubahan bangsa dan negara ini.